Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam niki kita kembali duduk di majelis ilmu, kembali duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka kita mempelajari agama kita yang mulia, mempelajari syariatnya, agar kita mendapatkan keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham tentang agama. Allah lamun mele bagus le ita, pihakna ita paham tentang Islam, pihakna ita paham tentang agamanta, pihakna ita paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda jika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah jadikan dia faham tentang agama Islam. Dan sebaliknya, orang yang dijadikan tidak faham, bodoh dalam urusan agama, ya wudu saja tidak bisa, sholat tidak bisa, maka ini tanda di antara tanda-tanda orang tersebut Allah menginginkan baginya keburukan. Ya, berarti Allah menginginkan bagi dia perkara-perkara yang tidak baik. Taib, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali pada kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih berzikir dan berdoa. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas para jamaah di Masjid As-Sunnah Burne tentang bahwasanya doa yang paling baik
doa terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena doa itu wahyu dari Allah. Doa niki wahyu. Allah yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memilihkan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah doa yang selamat dari kesalahan. Doa yang selamat dari penyimpangan dalam lafaz-lafaznya, dalam makna-maknanya. Ya. Maka oleh karena itu, kita itu disunnahkan, dianjurkan untuk belajar menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa para jamaah? Agar kita mendapatkan keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dan al-Imam Ahmad, hadis ini hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati." Semoga Allah menjadikan wajah seorang hamba berseri-seri yang mendengarkan sunnahku. Fawa'aha, kemudian dia memahaminya. Wahafidhaha, kemudian dia menghafalnya. Niki doa lengan saya para jamaah ini. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Semoga Allah menjadikan wajah seorang hamba berseri-seri kalau dia mendengarkan hadisku, mendengarkan sunnahku, kemudian dia fahami, kemudian dia hafalkan, summa addaha ila man lam yasma'ha, kemudian dia menyampaikan kepada orang yang belum mendengarnya. Doa yang naitai si Nabi na bagus ruanta pada hari kiamat, ya. Baik. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat doa sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Nabi mengajarkan para sahabat doa-doa yang mereka baca, yang mereka panjatkan, yang mereka gunakan memohon kepada Allah seperti mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengajarkan orang Al-Quran, betul-betul ya, pelan-pelan, sabar, satu huruf demi satu huruf. Ya, belajar ngejak dulu. Ya, belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ya. Diajarkan huruf per huruf, diajarkan mengucapkannya, yang salah dibenarkan. Itulah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada para sahabat. Bagaimana para jamaah? Seperti mengajarkan Al-Qur'an. Sangat teliti. Ya, sangat terperinci. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat? Sebagaimana kata Abdullah ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat doa niki, doa ini sebagaimana mengajarkan mereka Al-Qur'an. Mana dia? Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam
wa a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, ya, sebagaimana mengajarkan Al-Qur'an. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu telitinya baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan doa kepada para sahabat. Ya, merangkun ngajarang Al-Qur'an. Ya, mana huruf yang benar, mana huruf yang tidak benar. Padahal para jamaah, orang-orang Arab ini orang-orang fasih, orang-orang yang elak-elak Arab wah warabasanten. Kalau kita kan orang Indonesia susah ini. Ya, perlu diluruskan dulu. Sin, shin, ha, ha, hamzah, ain. Nah, itu kan ada cara mengucapkannya. Kalau mereka sudah fasih para jamaah. Kalau kita sekarang perlu dipretel dulu. Perlu diperbaiki dulu. Mulai kita merigi ya. Coba tes nanti saya bismillah dang belum tentu na lulus ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Doa ini kapan dibaca para jamaah? Si bajang. Biar terbaca doa ini. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kapan dibaca doa ini? Sebelum salam selesai tahiyat akhir. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Terus diajar para sahabat. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan doa istikharah. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah. Apa nama doa istikharah para jamaah? Ya, doa istikharah itu adalah doa yang dibaca ketika selesai sholat 2 rakaat. Ketika kita menghadapi 2 pilihan yang berat. Jadi arak pilenan ini 2 pilenan. 2 pilihan. Ya, apakah mengambil yang pertama atau mengambil yang kedua? Sama-sama kuat. Akhirnya butuh istikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna du'a al-istikharah kama yuallimuna as-surata minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami doa istikharah sebagaimana mengajarkan kami Al-Qur'an. Taib, ara apa doa istikharah tadi para jamaah lagu jarang tekaduna itu ini. Ya. Jadi doa istikharah ini jarang dipakai. Doanya panjang para jamaah. Ya. Di antara doanya sebutkan oleh dalam hadis yang sahih ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik sampai akhirnya. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ini panjang doanya. Nah, ini doa yang panjang yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Kalau menghadapi 2 urusan yang berat, baca doa ini. Baik. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paham bahasa Arab apa enggak? Sangat paham. Sangat paham. Mereka orang-orang Arab. Iya. Mereka orang-orang yang Arab. Makanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab.
Sehingga para sahabat ya yang menjadi pendamping Nabi alaihi salatu wasalam agar mudah memahami Al-Quran ini. Jadi jangan bertanya kenapa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, kenapa tidak dengan bahasa Indonesia. Jangan bertanya seperti ini. Ya, karena itu sudah urusan Allah. Allah yang Maha tahu. Itu bahasa terbaik yang Allah turunkan dengannya Al-Quran. Kalau Allah tahu bahasa Indonesia ini bahasa terbaik, pasti Allah pilih dia untuk menurunkan apa? Al-Quran. Tapi Allah Maha tahu para jamaah, bahasa Arab ini adalah bahasa yang terbaik sehingga Allah menurunkan dengannya Al-Quran. Maka ketika para sahabat meskipun kanu ahla ilmin wal fasahah, orang-orang yang fasih dalam bahasa Arabnya, tapi meskipun demikian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diajarkan doa, bukan buat doa dari diri sendiri. Mereka datang kepada Nabi SAW ngendeng doa. Ya Rasulullah, ajarang kita doa nujulu. Contoh hadis dari Imam Al-Bukhari wa Muslim. Itu hadis yang sering kita dengar. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar manusia nomor 1 setelah Nabi. Tapi datang kepada Nabi SAW diajarkan doa. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan saya doa yang aku gunakan berdoa di dalam solat. Ajarang tiang doa terbaca li solat no. InsyaAllah lu itu hafal doa ini. Apa kata Nabi SAW? Qala qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pak Ahmad ngombe tadahna. Nah nam kajana. Bukan capa apal para jamaah ini. Masalah ngombe tadahna. Deman. Apakah itu doa biasa berarti? Hah? Iya wah kan. Iya wah tidak tahu. Pak Bubai enggak para jamaah, si bajang-bajang nih kita contoh ini, yang muda-muda ini lihat contoh. Abu Ammar nih lihat contoh ini. Zalamtu nafsi zulman. Terus wala yaghfiru illa Masya Allah 80 tahun Abu Ammar. Yang muda-muda kalah ini. Masya Allah. Bapak aku minta dahana. Ini ngangkat bapak aja. Masya Allah. Ini contoh ini para jamaah. Yang muda semakin semangat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan dosa yang sangat banyak. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, manusia yang terbaik. Kita ini banyak berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Setiap kita melakukan dosa, kita melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Betul apa enggak para jamaah? Gawe itu dosa. Ya atas salat itu zalimin diri. Tidak salat, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia berdusta, lekah, menzalimin diri sendiri. Kenapa? Siksanya nanti buat dia. Makanya orang yang melakukan dosa itu dia menzalimi dirinya sendiri. Itan zalimin diri mesa. Ya nabatur mau dosa. Ya nabatur mau hukuman.
Bukan orang lain yang mendapatkan siksa, ya kita sendiri. Maka fungsi doa ini adalah, ini salah satu bentuk istighfar para jamaah. Meminta ampun. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa itu kecuali Engkau, wahai Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indika. Ampunilah dosa-dosaku, wahai Allah, dari sisimu, dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Apa terus? Innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Amar, kita sampaikan doa ini malam Selasa di Masjid Lenek kemarin. Berarti minggu depan antum harus menghafal. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar mengambil faedah dari hadis ini. Hadis Nabi mengajarkan doa kepada Abu Bakar. Apa kata beliau? Wa fil hadisi minal fawaidi aidan. Dalam hadis ini terdapat faedah istihbabu talabit ta'limi minal alim. Dianjurkan, sunnah kita meminta orang yang alim mengajarkan kita. Jadi yang tahu, yang tidak tahu datang kepada orang yang tahu. Ajarkan aku, ajarkan saya. Kenapa Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW minta diajarkan doa, tapi jangan minta dikasih azimat, jangan minta dikasih senggeger. Kalau ini kan lain, sihir jatuhnya. Ya, minta azimat, syirik jatuhnya. Datang orang alim, kasih kita azimat biar kita kebal. Ya, kalau ini syirik, enggak boleh. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan azimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Makanya para jamaah, kenapa orang-orang syirik ini, orang-orang penakut di sini, orang syirik ini. Orang penakut, ya harus pakai apa? Azimat, baru dia berani. Kalau tidak ada azimat, nggak berani. Para sahabat perang tidak pakai azimat, para jamaah. Pemberani, ya. Ada yang pakai baju besi, ada yang tidak pakai baju besi. Enggak ada minta-minta azimat. Hai Rasulullah, ajarang kita azimatnya dulu. Enggak ada. Mereka minta apa? Doa yang diminta, bukan azimat. Apalagi minta senggeger. Ajarang senggeger nih, kadiknya kebau nih, ini ya. Mama. Kalau ini enggak ada juga para jamaah. Ini namanya sihrul ataf. Ya, kalau semri, bahasanya, kalau semri itu sihrus sarf, membuat orang berpisah. Kalau senggeger membuat orang bersatu. Dalam ilmu sihirnya, sihrus sarf wa sihrul ataf. Taib. Maka datang kepada orang yang berilmu, minta diajarkan para jamaah. Ya, ajarang kita doa ini. Ya, kalau malu-malu gampang. Beli buku, nah baca. Ya solusinya. Kalau tidak, kalau kita malu. Lamun taila, urung kita mau ilmu para jamaah. Kan dia ngaji, dia kusmal masih ngaji.
Ya, ditasemal ngaji. Burung itu mau ilmu, lamun ditasemal para jamaah. Ya. Dua kelompok manusia yang tidak dapat ilmu. Siapa yang tahu? Ada dua jenis manusia yang tidak dapat ilmu. Para jamaah, kata para ulama. Malas mau ya masih ilmu. Datang ya sekali-kali waktu mau ya. Siapa para jamaah? Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyun wa mustakbir. Tidak dapat ilmu dua golongan manusia ini. Orang yang pemalu dan orang yang sombong. Artinya malu dari menuntut ilmu. Sombong, wah cekat aku. Penter wah aku ya aku ngaji wah. Tepu-tepu pen bale wah. Wah sabol bebosang no ini. Wah sabol ilmu no. Udah banyak ilmu saya. Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu itu kecuali sedikit. Bani tamu ni luwe ilmuku mana para jamaah. Ilmu ini enggak bakal habis sampai kita mati, tidak bakal habis kita pelajari para jamaah, saking banyaknya ilmu ini. Tapi bukan karena dia banyak kemudian kita mundur, enggak. Dia banyak justru semakin rajin. Baik. Kemudian dia mengatakan khususan fid da'awatil matlub fiha jawami'ul kalim. Secara khusus doa-doa yang bagus yang disebut jawami'ul kalim, doa-doa yang pendek tapi maknanya sangat luas. Terkadang kita para jamaah kalau kita berdoa kita memakai doa pribadi. Besi de menang tekadu, artinya pihak-pihak temesa. Ya, sesuai dengan keinginannya. Kita ini berdoa sesuai keinginan kita, betul apa enggak para jamaah? Sesuai kemelenta. Kenapa? Karena kita ingin keinginan kita itu terpenuhi, dikabulkan oleh Allah. Maka contoh dalam hadis dari Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimina qad khafata fasara mislul farh. Ya, ada seorang lelaki dari sahabat Nabi SAW dikunjungi, dijenguk oleh Nabi SAW. Dia sakit parah, sampai-sampai tubuhnya kecil seperti anak ayam itu. Pacut, awak mana anak manuk noh. Saking apa? Lamanya sakit, lelah wah sakit. Sudah capek dia sakit para jamaah. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat yang sakit ini, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah?" Wahai fulan, apakah engkau sudah berdoa dengan sesuatu kepada Allah? Apakah engkau sudah meminta hajat kepada Allah? Wah, kepengendeng lah Allah. Apa pengendeng pe? Apa jawabannya? Naam, kuntu aqul. Iya, aku sudah berdoa. Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ini kan doa bahasa Arab nih para jamaah. Apa katanya? Wahai Allah, ya, jikalau engkau ingin menghukumku, segera hukum aku di dunia ini dengan siksa itu. Siksa aku di dunia ini julukah? Dia sakit apa doanya? Wahai Allah, siksa aku di dunia ini sudah. Yang penting jangan di akhirat. Ini doanya. Kenapa para jamaah? Sahabat ini ingin habis siksanya di dunia, jangan ada siksa di akhirat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nah, kata subhanallah diucapkan ketika takjub. Subhanallah. Kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La tutiquhu, la tastati'uhu. Ya sanggup. Engkau tidak akan sanggup, engkau tidak akan mampu menahannya. Ya, makanya banyak orang sakit para jemaah lamun wah tutuk sakit aku mati begecap ngana. Kadang kalau kita putus asa itu kita ucapkan. Betul enggak para jemaah? Ya banyak kalau orang udah sakitnya parah. Hei, aku becap-becap mati nenek kaji. Yang mana para jemaah? Cepat saya mati. Lah saya sakit katanya. Seharusnya dia baca afala qulta. Diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini baca lamun sakit gati sakit para jamaah ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fada'a Allahu lahu fasyafahu. Ya, kemudian dia berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Abu Amar hafal doa ini? Coba. Allahumma atina. Terus. Allahumma atina fid dunya. Belum dia tak hafal aja boleh kan terpecot ngapal doa ini. Tadi kita kecil ini para yang dia tak hafal tuh balong wah ini jangan kan. Luar biasa ini jangan. Taib. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita dilarang dari al-i'tida'u fid du'a, melampaui batas dalam berdoa. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan ketundukan dan suara yang lirih. Dek keblek-blek ongkatan engkau ini. Jangan besar-besar speaker. Segubuk mendengar para jamaah ini. Ini hukum asalnya berdoa dengan suara yang lirih. Karena itu lebih dekat kepada kekhusyuan dan ketundukan para jamaah. Ini perintah Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoa kepada Allah dengan suara lirih dan penuh ketundukan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang melampaui batas. Ya, ada demen Allah tiba dengan si lebih-lebih. Selepuk engkau na lebih. Jadi agama ini enggak suka yang namanya berlebihan itu para jamaah. Agama kita ini enggak senang yang namanya apa? Berlebihan. Berlebihan makan enggak bagus. Berlebihan ibadah enggak bagus. Porsi yang pas, yang kurang juga enggak bagus. Contoh, mau sholat dari sholat tahajud dari isya sampai subuh mau betadah. Ini dilarang para jamaah ini. Kenapa? Ada istirahat. Nabi kita itu bangunnya tengah malam sholat, bahkan tidur lagi terkadang. Sebelum datang waktu subuh beliau tidur lagi. Begitu sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang berlebihan ini dilarang. Ya, dalam urusan doa juga dilarang. Apalagi dalam urusan agama, doa dan yang lainnya. Tidak boleh berlebihan. Ustadz, saya mau sholat qobliyah zuhur 10 rakaat. Betadahnya bagus apa ini? Bagus? Bapak Haji Ajis, mari ente sholat nangka 10 rakaat sebelum zuhur, nah bagus apa ente? Bagus apa ente? Oh iya, kurang yang punya. Ngelebihan, no.
Bagus para jamaah, bagus. Terluik-luik salat. Lagu lamun melebihin sunnah ndekna bagus. Yang kata muni ini bagus, bagus banyak salat, tapi salat yang melebihi sunnah itu enggak bagus. Nabi itu qabliyah zuhurnya maksimal berapa? 4 rakaat. Oh, ya aku 4 aku aja. Ya aku 4, malah aku 10. Dia udah bagus ini. Enggak bagus para jamaah. Dia maunya 10 ya enggak bagus. Kenapa? Melampaui batas, melampaui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama tabi'in mentafsirkan ayat ini, i'lamu anna fi ba'did du'a'i i'tida'un. Ketahuilah pada sebagian doa itu ada melampaui batas. Fajtanibul udwana wal i'tida'. Jauhilah melampaui batas dan dosa di dalam berdoa. Wa 'anil Rabi', dikatakan juga oleh Rabi' dalam makna ayat ini, iyyaka an tas'al rabbaka amran qad nuhita anhu aw ma yanbaghi laka. Janganlah engkau meminta kepada Allah perkara yang engkau dilarang. Jangan meminta kepada Allah sesuatu yang dilarang. Aw ma yanbaghi laka. Janganlah engkau meminta sesuatu yang tidak pantas, tidak bagus, tidak baik. Lihat para jemaah, kita berharap mati saja enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi. Janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan kematian meskipun dia tertimpa penyakit yang berbahaya. Nah, tidak terharap mati. Lamun tetetu mele mati berdoa. Bapak, mele kita mati? Iya. Melen tepi umur taka. Ya, enggak ada orang mau mati para jamaah. Ini kata Nabi, jangan la yatamannayanna ahadukum, jangan kalian itu mengharap kematian lidurrin nazala bihi, meskipun dia terkena penyakit yang berbahaya. Fa in kana la budda mutamanniyan, jikalau memang dia harus berharap, dia baca doa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Wahai Allah, hidupkanlah aku jikalau hidup itu lebih baik untukku. Wafatkanlah aku jikalau memang wafat itu lebih baik untuk diriku. Itu kita baca kalau memang pengen mati. Tapi enggak ada manusia ingin mati meskipun tua, ya rambut sudah putih, jenggot putih, pengennya umur panjang. Tapi terkadang kalau penyakit keras ya keceplosan. Maka ini maksud Rabi' ya rahimahullah ta'ala, jangan meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan jangan meminta sesuatu yang tidak pantas. Azan wah ini para jemaah. Iya wah kah? Iya wah. Kita akan lanjutkan di Masjid Ambengan insyaallah. Nah, silakan azan dulu, baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya akan ada bertanya para jamaah. Ada yang bertanya? Pak Ahmad. Oke, ayat 1000 dinar. Oh Allah. Engkau aja dah. Terus.
Baik. Pertanyaannya tentang ayat 1000 dinar. La ilaha illallah. Jadi kita tumben juga dengar ini para jamaah ini. Ya. Jadi tumben kita dengar istilah ayat 1000 dinar katanya. Ya. Kita tidak tahu ayat yang mana 1000 dinar. Ada surat yang hadisnya palsu. Tentang surat Al-Waqiah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatun abadan. Dia tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Bilang kelem baca surat Al-Waqiah, tapi hadisnya palsu. Ya, hadisnya apa? Palsu. Jadi kita tidak tahu Pak Ahmad ini. Ya, mana ayat 1000 dinar ini kita belum tahu ini. Ini mungkin ini ilmu zaman dahulu kala mungkin ini. Adapun dalam kitab tafsir kita tidak tahu ini mana yang disebut ayat 1000 dinar. Ya Syekh Ahmad. Nah, jadi dia tahu ayat ataukah? Berketahuan, beda dengan pendengar ya berketahuan aja dulu kah? Oh, yang batur ya ketahuan aja dulu. Nah, kalau sudah antum tanyakan ayatnya nanti kita tafsirkan dia kan. Nah, wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan yang lain. Baik, di sini ada pertanyaan dari para wanita muslimat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya wanita sholat di rumah menggunakan pakaiannya tapi tidak memakai kaos kaki yang terkadang sebagian jari kakinya kelihatan? Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita itu sholat menurut pendapat yang kuat ya, telapak kaki itu adalah termasuk aurat yang harus ditutup. Tapi kalau hanya yang nampak itu yang sedikit, ya, yang nampak itu hanya sedikit, maka ini kata para ulama tidak memberikan pengaruh terhadap sah sholatnya. Tapi hanya sedikit. Tapi kalau semua telapak kakinya nampak, maka ini sholatnya tidak sah kata para ulama. Nah, Allahu taala ala wa ala. Pertanyaan yang lain? Izin bertanya. Pertanyaan yang lain lagi ini. Bagaimana hukum menjual perhiasan mutiara Lombok secara online? Apakah sama hukumnya dengan menjual perak dan emas? Apakah harus ada hulul dan taqabud? Jadi masalah menjual mutiara, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini berbeda. Ini bukan emas dan itu bukan perak. Karena para ulama mengatakan emas dan perak dan disamakan ilahnya, sebab hukumnya. Karena emas dan perak di zaman Nabi itu fungsi lainnya apa? Alat tukar menukar, alat transaksi. Sekarang mutiara ini kan dia barang. Dia statusnya barang, maka boleh diperjualkan secara online. Entah dia kredit kah, ya, ataukah dia tunai kah, maka ini bebas. Ya. Kalau emas dan perak jelas. Ya. Kalau dia beli emas dengan uang, maka harus syaratnya at-taqabud, serah terima di tempat. Enggak boleh bareh mudi kepeng, ya, nanti belakangan uangnya serahkan barangnya dulu, emasnya dulu, enggak boleh. Harus serah terima di tempat. Itu kalau emas. Kalau mutiara
Bu, tidak ada masalah. Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jadi reseller? Ini mirip kayak maklar para jamaah ini. Ya, reseller itu mirip kayak maklar ya. Artinya dia menjualkan orang lain barangnya. Misalkan saya punya beras. Ya. Tukang jualin siapa? Pak Ahmad. Ya, saya kasih harga sekilo 9.000. Bebas, pilih-pilih jual sekilo. Ya. Ini maksudnya reseller para jamaah. Taib. Nah, saya hanya memposting gambar dari pemilik barang dan saya sertakan harga. Seumpama harga dari sana 10.000. Nah, saya posting gambar dan sekaligus 15.000. Ya, misalnya pembeli tidak menyerahkan uang dahulu sebelum barangnya ready di tempat. Gimana hukumnya? Ini boleh, nggak ada masalah. Ya, ini boleh, tidak ada masalah karena ini seperti menjadi seorang maklar. Kecuali kalau yang punya barang, apa katanya? Jual 15.000, nanti saya kasih komisi dari saya. Nggak boleh nambah harga, berarti reseller nggak boleh nambah harga. Tapi kalau dia katakan jual bebas, ya, yang penting kepada saya 10.000. Terserah ambil untung berapa, maka ini juga hukumnya boleh. Tapi kalau ditentukan harga oleh pemilik barang, reseller atau maklar itu tidak boleh mengambil harga lebih. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Sila. Keinginan apa? Nah, terus. Memaling. Terus. Tekun, terus. Nah, terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya. Jadi pertanyaannya ini mirip-mirip pertanyaan Om Poleng ini para jamaah. Ya, pertanyaannya begini. Kisah Abu Hurairah yang menjaga harta Baitul Mal. Kemudian datang setan mencuri, menyamar jadi manusia. Ketangkep, arak dengan alasan. Ya, ditanya oleh Nabi, "Madza fa'ala asiruka al-laila?" Bagaimana keadaan tawananmu pada malam hari? Oh, begini Rasulullah. Saya lepaskan dia, saya kasihan sampai 3 kali. Yang terakhir tidak ada tadah. Tidak ada tadah pada jamaah. Tidak ada alasan, ketangkap, akhirnya diajarkan ayat kursi. Ya, diajarkan apa? Ayat kursi. Nah, akhirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Nah, dilepaskanlah dia. Kemudian diceritakan kepada Nabi SAW kembali. Nabi bertanya kemudian, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Ya, ucapannya itu benar, tapi setan ini tukang dusta.
Nah, pertanyaannya, siapa yang mengajarkan setan itu? Saya nggak jarang ya para jamaah. Bisa jadi dia ikut hadir di majelis Nabi mendengarkan. Sebagaimana jin juga ikut kajian. Kita tidak tahu di sini mungkin ada jin-jin Islam ikut kajian para jamaah. Mungkin dia belajar dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena setan, ya setan itu siapa? Kana minal jin. Dahulunya jin, fa fasaqa an amri rabbih. Tapi dia fasik, tidak taat kepada perintah Allah. Jadilah dia iblis dan setan. Jelas ini. Allahu ta'ala ala. Pertanyaan lain. Apa hukumnya akhwat bekerja jaga toko sendiri dari pagi sampai jam 9-10 malam tanpa ada yang dampingi? Kalau di dekat rumahnya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah kalau dekat rumahnya. Tapi kalau jauh dari rumahnya, maka ya jarak musafir misalkan, maka nggak boleh. Harus ada mahram. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, ya. Sudah kita sering sampaikan, yang cari rezeki itu siapa? Suami, bukan istri. Jadi suami yang jaga cari rezeki. Nah, sekarang kalau dia ini akhwat misalkan belum menikah, tetap hukumnya. Kalau di tempat yang dekat tidak ada masalah. Ya. Selama dia diizinkan oleh walinya, mahramnya. Dan di sana tidak ada campur baur antara laki-laki dan wanita. Tidak ada masalah. Tapi kalau sampai jam 9 sampai 10 malam ini berlebihan para jemaah. Burung itu cari rezeki sampai sore. Keluarnya habis subuh. Lah kita dari habis subuh sampai malam lagi. Jadi cukup kah? Mana pegawaian tukang no para jamaah. Tukang pegawaian jam balu sampai jam 5. Jadi wah. Kalau ini bagaimana para jamaah? Bayangkan dari pagi sampai jam 10 mah. Allahu ta'ala ala wa'ala. Katanya kalau mengucapkan Masya Allah itu diucapkan bila bangga dengan yang kita miliki. Dan apabila kekaguman orang lain, maka kita harus mendoakan keberkahan. Tapi anak mendengar kok banyak yang bilang Masya Allah bila kagum dengan orang lain. Apa benar ini masih sunnah? Maka ini tidak ada dalil secara jelas tentang masalah ini para jamaah. Ya, mau ucapkan Masya Allah terhadap sesuatu yang kita takjub atau subhanallah juga tidak ada masalah. Nah, wallahu taala ala wa ala. Pertanyaan yang lain, bagaimana batasan aurat wanita dengan laki-laki yang masih kecil, belum baligh, bukan anak kandung, misalnya anak tetangga? Maka kita katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam surat An-Nur, ya, ayat ke-31, awittiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa. Boleh dia menampakkan perhiasannya di hadapan anak laki-laki yang belum mengerti aurat. Tapi kalau sudah mengerti aurat, umur tamyiz, umur 7 tahun ke atas, itu sudah biasanya mengerti aurat. Atau mungkin umur 6 tahun dia sudah ngerti aurat, nggak boleh. Maka disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya di sini Al-Imam Ibnu Qattan Al-Fasi rahimahullah. Kata beliau, anak laki-laki yang belum mengerti daya tarik wanita, maka boleh bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya. Ingat, mana dia? Tangan,
kaki, leher, dan rambut. Dia tidak wajib berhijab di hadapan anak tersebut, kecuali bagian aurat tubuhnya. Kalau dari dada ke bawah ini harus ditutupi para jamaah. Jelas ini? Nah, ini batasan auratnya. Wallahu taala a'lam. Taib. Pertanyaan yang lain. Ada yang lain para jamaah? Nah, silakan. Taib. Para ulama mengatakan para jamaah, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, waktu yang paling utama membaca zikir pagi dan petang itu selesai salat subuh, langsung. Ya, batasannya sampai terbitnya matahari. Itu Ibnu Qayyim. Kemudian zikir sore selesai salat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Nah, itu waktu yang paling afdal menurut al-Imam ya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Pertanyaan yang lain di sini, hukum membaca sholawat ketika berdoa. Ya. Pak Ahmad, ini pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya kita membaca sholawat sebelum berdoa? Sunnah? Adab doa atau tidak? Ya, selawat sebelum berdoa bagaimana hukumnya, sunnah? Wallahu alam sunnah. Berarti ragu Pak Ahmad ini. Iya. Disunnahkan, dianjurkan itu adab berdoa. Sebelum berdoa al-asmaul husna. Kemudian memuji Allah tabaraka wa taala. Kemudian membaca salawat. Dan makanya dalam hadis dari Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ya, Nabi SAW mendengar seorang berdoa tanpa memuji Allah, tanpa bersalawat kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ajila hadza. Idaijal nenek. Dia tergesa-gesa orang ini berdoa. Tidak muji Allah, tidak membaca salawat. Ini orang tergesa-gesa, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi mendengar laki-laki yang lain. Dia berdoa, dia memuji Allah, dia bersalawat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya, ud'u, ya, tujab, wasal tu'ta. Ya, kalau begini caramu berdoa, memuji Allah terlebih dahulu, kemudian membaca salawat kepada Nabi sebelum berdoa, minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Mohon kepada Allah, maka Allah akan berikan. Ini kata Nabi SAW dalam Sunan Nabi Dawud dan Imam Ahmad serta Imam An-Nasa'i rahimahullah. Maka disunnahkan membaca salawat sebelum berdoa. Nah, wallahu taala a'lam. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada